Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Andra Rafiuddin Nugraha, Fania Melani Putri, Normalina, Nur Sabrina Dwiyanti, dan Safa Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya air. Bencana banjir. Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air di suatu wilayah dan menimbulkan kerugian fisik, sosial, dan ekonomi. Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi. Perencanaan sumber daya air. Jenis-jenis banjir. Menurut Pusat Kritis Kesehatan Kemenkes RI 2018, banjir dibedakan menjadi 5 tipe. Yang pertama, ada banjir bandang. Banjir yaitu banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Yang kedua, ada banjir air. Banjir air merupakan jenis banjir yang sangat umum terjadi. Biasanya banjir ini terjadi akibat meluapnya air sungai, danau, atau selokan. Yang ketiga, banjir lumpur. Banjir lumpur merupakan banjir yang sangat mirip dengan banjir bandang. Tapi banjir lumpur yaitu banjir yang keluar dari dalam bumi yang sampai ke daratan. Keempat, banjir rob atau banjir laut air pasang. Banjir rob adalah banjir yang terjadi akibat air laut. Yang kelima, banjir Cileunang. Banjir Cileunang mempunyai kemiripan dengan banjir air, tapi banjir Cileunang terjadi akibat deras hujan sehingga tidak tertampung. Curah hujan yang tinggi. Akademisi Institut Pertanian Bogor atau IPB dari Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ferdinand mengungkapkan bahwa banjir di Kalimantan Selatan disebabkan oleh faktor alam dan non-alam. Salah satunya yaitu curah hujan yang tinggi. Ferdinand mengatakan curah hujan yang normal adalah 50 mm per hari di Indonesia. Maka jika curah hujan mencapai 174 mm per hari, hal itu tentunya akan menyebabkan bencana. Penyebab umum banjir. Secara umum, penyebab utama adalah curah hujan yang tinggi atau karena air laut yang pasang. Penyebab lainnya bisa karena kondisi permukaan tanah yang lebih rendah dari laut atau letak wilayah yang dengan pengairan air keluar yang sempit. Selain itu, penyebab banjir juga sering dikarenakan oleh ulah manusia. Penyebab banjir di Kalimantan Selatan berdasarkan hasil analisis cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG akibat adanya curah hujan tinggi yang terjadi di wilayah ini, terutama curah hujan tinggi di Banjarmasin dan Banjarbaru, yang termasuk kategori hujan yang sangat lebat. Faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir secara alami dan banjir oleh tindakan manusia. Penyebab banjir secara alami yang pertama yaitu curah hujan. Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakaran hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Yang kedua yaitu pengaruh fisiografi. Pengaruh keadaan fisiografi atau geografi fisik sungai dapat menjadi faktor penentu akan terjadinya banjir atau tidak. Yang ketiga yaitu erosi dan sedimentasi. Erosi di daerah aliran sungai atau das berpengaruh terhadap pengurangan kapasitas penampang sungai. Selain itu, besarnya sedimentasi akan mengurangi kapasitas saluran, sehingga timbul banjir dan genangan di sungai. Adapun penyebab banjir akibat aktivitas manusia, yaitu perubahan kondisi das, kawasan kumuh dan sampah, yang terakhir drainase perkotaan dan pengembangan pertanian.
Pemprov Kalimantan Selatan telah melakukan berbagai upaya pencegahan banjir di musim hujan. Namun, upaya pemerintah saja tidak cukup. Peran serta seluruh masyarakat sangat diperlukan untuk dapat secara efektif mengurangi risiko banjir. Yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan sangat bermanfaat bagi kita semua, karena dapat menciptakan kehidupan yang aman, bersih, segar, dan sehat. Bukan hanya untuk mengatasi banjir, tapi lingkungan jadi lebih bersih. Yang kedua, tidak menebang pohon sembarangan. Pohon yang tumbuh di hutan ketika ditebang sembarangan akan menyebabkan hutan gundul. Akibatnya, lingkungan menjadi semakin gersang, panas, dan kehilangan pasokan oksigen. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Dampak membuang sampah sembarangan akan menyebabkan banjir tingkat rendah hingga tinggi. Dan yang terakhir yaitu membuat saluran air atau drainase dengan baik. Banjir merupakan masalah pada sistem drainase. Membuat saluran air adalah salah satu cara untuk menghindari banjir. Undang-undang terkait banjir. Banjir merupakan salah satu bencana yang tidak hanya dipandang sebagai musibah semata, karena kaitannya kontribusi manusia atas bencana banjir yang ada, khususnya pemerintah, karena pemerintah memiliki kewenangan yang mengatur tata ruang wilayah. Undang-undang tentang penanggulangan bencana banjir diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang sumber daya air.